Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Wibi. Di konten hari ini aku mau menyampaikan terkait bagaimana sih situasi ketika kita berhadapan dengan realita. Realitanya seperti ini. Misalkan ada seorang pegawai BUMN. Dia memiliki pemahaman terkait solusi dari permasalahan negeri ini adalah solusi A. Tetapi di satu sisi, namanya BUMN itu harus taat kepada Kementerian BUMN. Perusahaan-perusahaan yang di bawah BUMN, maksud aku, itu harus taat kepada Kementerian BUMN. Dan secara otomatis itu harus taat kepada menteri itu kan, Menteri BUMN harus taat kepada Presiden. Dan apa kata Presiden, maka Menteri BUMN harus melaksanakan. Ketika Menteri BUMN itu menyampaikan amanah, menyampaikan instruksi, kalau sekiranya itu bagus dilaksanakan oleh para insan BUMN, maka laksanakan. Namun, kalau kebijakan-kebijakannya itu merugikan rakyat, menurut aku pribadi, pegawai BUMN yang inisialnya A misalkan, itu wajib untuk menyampaikan kritik, juga wajib menyampaikan solusi. Karena kalau si pegawai itu diam aja, solusinya dia tidak menyampaikan, itu justru akan masuk kategori orang-orang yang diam aja ketika sebuah permasalahan itu ada di depan dia. Maka dari itu, secara pribadi aku sendiri seharusnya memang kalau aturannya, kalau pegawai BUMN itu tidak boleh berpolitik, maka minimal dia menyampaikan solusi. Mohon maaf tidak sepakat dengan cara seperti ini, kemudian dia sampaikan kepada atasan. Kalau atasannya mengerti dan menerima kritik tersebut, maka kategori si pemimpin atasannya ini adalah pemimpin yang baik, karena dia menampung segala macam kritik dan segala macam solusi terkait instruksi dari Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Teman-teman perlu diingat bahwa namanya manusia itu pasti saja ada khilafnya, termasuk presiden. Nah, maka dari itu aku secara pribadi mengungkapkan bahwa cara yang terbaik ketika kita melihat pemimpin itu melakukan tindakan yang salah, itu kita wajib mengkoreksi. Kemudian kita juga wajib menyampaikan solusi. Dan pemimpin itu tidak boleh untuk baperan. Kalau pemimpin baperan, itu jatuhnya bukan pemimpin, tapi kategorinya adalah seseorang yang membawa perasaan ketika mereka atau dia mendapatkan masalah, ketika mendapatkan hinaan, cercaan, atau kritik. Menurut aku pribadi ya, kalau kita ingin menjadi pemimpin, itu harus siap mental, juga harus siap dikritik. Jangan sampai kita di hadapan media sosial mengucapkan, saya rela dikritik, silahkan kritik saya apa adanya. Tapi di satu sisi, membiarkan para pendukungnya memenjarakan orang-orang yang mengkritik seorang pemimpin tersebut. Dalam artian kata, si pemimpin ini membiarkan pendukungnya itu saling lapor-melapor terhadap kritik yang diberikan yang tidak mendukungnya dia dari awal sampai akhir ini. Kemudian poin kedua adalah, menjadi pemimpin itu seharusnya harus bisa membackup para pendukungnya yang garis keras, garis moderat, maupun garis biasa-biasa aja. Dan menjadi pemimpin tersebut pasti memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Dan tanggung jawab yang sangat besar itu harus di-backup dengan ilmu yang sangat bagus, ilmu yang sangat mumpuni, dan ilmu yang sangat multidimensional. Sebab kalau tidak belajar mulai dari sekarang, ketika menjadi pemimpin, itu jatuhnya nanti menjadi pemimpin yang amatiran dan bahkan tidak bisa mengelola organisasi maupun sampai level tingkat pemerintahan.
Aku mengatakan seperti ini karena aku agak-agak tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Sebab kondisi sekarang itu terkesan seperti adanya pembelahan masyarakat, terjadinya polarisasi masyarakat. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tidak hanya dari sisi sosial, tidak hanya dari sisi budaya, tetapi juga adanya ketimpangan atau ketidakadilan dari sisi hukum. Menjadi pemimpin juga harus bisa menjadi adil, karena walau bagaimanapun ketika kita berhadapan dengan orang ataupun yang tidak mendukung kita dari awal, yang tidak mencoblos kita dari awal, itu harusnya kita bersikap adil. Bersikap adilnya itu seperti apa? Yaitu menjadi penengah. Karena ketika seseorang, misalkan pasangan Mr. X itu dipilih oleh masyarakat, ketika dia menjadi pemimpin, dia harus mengutarakan kalimat seperti ini: saya berada di tengah dan tidak mendukung siapapun, dan saya akan bersikap seadil-adilnya sesuai dengan sumpah jabatannya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Itu aja mungkin sharing dari aku terkait kepemimpinan, dan ini juga adalah opini aku, kegelisahan aku selama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan lihat aja nanti video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.